Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Azahra dengan NPM 0371220054, mahasiswi kelas 2C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Sekolah adalah satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pendidikan. Yang pertama adalah kurikulum. Kurikulum sebagai pedoman pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran memiliki peran yang penting untuk mensukseskan tujuan pendidikan. Adapun tujuan pendidikan di Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka pendidikan yang berkualitas akan terwujud bila kurikulum yang disusun dan dikembangkan juga berkualitas. Indonesia telah melakukan beberapa kali pergantian kurikulum. Kurikulum yang digunakan saat ini adalah kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Adanya kurikulum Merdeka saat ini sudah cukup baik diterapkan karena siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan minat belajarnya. Hal ini bertujuan untuk membentuk siswa dengan jiwa kompetensi dan karakter yang berdasarkan Pancasila. Sekolah Impian adalah sebuah institusi pendidikan yang menyediakan kurikulum yang terintegrasi dan relevansi. Kurikulum terintegrasi merupakan kurikulum yang mampu menciptakan kesatuan perilaku yang menyeluruh. Melalui kurikulum tersebut dapat meningkatkan pendidikan karakter pada siswa. Kurikulum juga harus bersifat relevansi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga para siswa memiliki wawasan dan pemikiran yang sesuai dengan perkembangan zamannya, sehingga mereka dapat bersaing secara global. Kurikulum tersebut tidak hanya mencakup mata pelajaran inti saja seperti sains atau bahasa, tapi juga meliputi bidang dan bakat bagi peserta didik. Seperti saat ini sudah diterapkannya dengan adanya ekstrakurikuler, tetapi perlu difasilitasi dan dikembangkan lebih lanjut oleh lembaga pendidikan. Dalam dunia pendidikan kita mengenal teori belajar. Dengan adanya teori belajar dapat membantu dan memahami guru dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat belajar secara efektif dan efisien. Teori belajar terbagi menjadi 4, yaitu teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitivisme, teori belajar konstruktivisme, dan teori belajar humanisme. Teori belajar yang digunakan di sekolah impian adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme dengan perkembangan pembelajaran saat ini adalah dengan adanya kegiatan apersepsi bila memulai pembelajaran. Hal ini memungkinkan guru mendalami pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik. Anak juga diharapkan belajar dengan kelompok sehingga memungkinkan adanya interaksi dan menambah pengetahuan bagi para peserta didik. Serta siswa harus aktif dalam proses pembelajaran. Peran pendidik di sekolah impian saya adalah sebagai fasilitator dan mentor. Pendidik bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada siswa, serta membantu dalam memahami materi dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan pada setiap peserta didik. Untuk mendukung konsep sekolah impian ada banyak fakta yang dapat kita ambil. Sebagai contoh adalah negara Finlandia dan Jepang. Mereka memiliki sistem pendidikan yang fokus pada pengembangan keterampilan dan penerapan teori dalam kehidupan sehari-harinya. Hasilnya, negara-negara tersebut memiliki tingkat pendidikan yang sangat baik dan menghasilkan lulusan yang siap untuk menghadapi tantangan dunia dan dapat bersaing secara global. Secara keseluruhan, Sekolah Impian adalah institusi pendidikan yang menyediakan kurikulum terintegrasi, relevansi, didukung oleh teori belajar konstruktivisme, serta peran pendidik sebagai fasilitator dan mentor, menjadikan sekolah impian sebagai tempat untuk mempersiapkan siswa untuk masa depan yang dapat bersaing secara global. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.